Hai kalian, para Gemini dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Gimana? Udah lihat video saya yang tentang Oktober? Kalau belum, coba dilihat. Ada loh, minggu lalu saya upload untuk bacaan Gemini di bulan Oktober. Dan ini di yang selanjutnya di minggu ini tentang cinta ya. Kalau mau tentang karir keuangan dan bisnis mungkin minggu depan aja. Oke. Nah, yang tentang cinta ini kita mau lihat nih, apakah sebenarnya Gemini mempunyai orang yang mencintai atau menyayangi, care gitu sama Gemini segitunya gitu. Jadi kayak apa sih cinta sejati gitu? Ada yang nggak percaya cinta sejati? Ada loh. Cinta sejati ada. Kalau saya percaya itu, oke. Either Gemininya yang punya cinta sejati kepada orang tersebut atau orang tersebut. Bisa aja kan? Bisa dua-duanya juga. Oke, coba kita lihat. Gemini. Ding. Tiba-tiba udah the tower aja, tapi nggak apa-apa, the towernya terbalik. Oke. Sebentar saya jawab. Apakah ada cinta sejati untuk Gemini? Dan apakah orangnya sudah bersama kalian atau belum? Ya, it's depend. Tergantung. Sekarang Gemini udah sama dia atau belum gitu. Tapi yang jelas yang sama Gemini atau belum sama Gemini, kalau melihat keseluruhan kartunya, saya bisa jawab bahwa ya, Gemini sebenarnya punya cinta sejati. Ya, kalian mau percaya atau enggak apa-apa. Terserah kalian aja. Oke, kita bacain satu persatu kartunya ya. Yang kali ini saya bacakan secara terbolak-balik kalau memang dibukanya terbalik. Ini ada the tower moment yang terbalik, the tower moment. The tower yang terbalik ya, Gemini. Jadi sebenarnya ini adalah masa tenang si Gemini dalam urusan percintaan. Ya, entah kalian sudah bersama-sama dengan seseorang di hidup kalian, mau solid atau belum, masih cinta-cintaan pacar-pacaran atau sudah solid dalam arti ya sudah punya hubungan, apalagi sudah menikah begitu ya. Ini adalah masa tenang, di mana tidak banyak perubahan yang bisa dilakukan oleh Gemini. Ingat, cluenya tadi cintanya ada, ada ya. Dan masa tenang ini sebenarnya bisa dilakukan Gemini untuk bebenah dalam hal percintaan ya, karena kita fokus di masalah percintaan kali ini. Kalian bisa bebenah di masa tenang ini, menata kembali kehidupan percintaan kalian. Jika kemarin-kemarin percintaan kalian mungkin agak babaliut ya, agak berantakan, agak jungkir balik, ini adalah masa yang tenang. Kalian bisa memikirkan planning ke depan gimana nih dengan si dia. Jika si dia sudah bersama kalian. Gimana kalau belum? Ya, memikirkan bagaimana caranya bisa bersama si dia. Bagaimana bahkan kalau belum kelihatan? Ya udah, tenang-tenang aja dulu. Nanti dia pasti datang pada waktunya gitu. Kalau pernah datang and then kemudian pergi, itu berarti emang bukan buat kalian Gemini. Jadi nggak usah repot-repot mikirin yang udah lalu ya. Ini adalah masa tenang yang benar-benar bisa bikin Gemini memikirkan masalah percintaannya secara clear. Karena tidak terlalu direpotkan oleh banyak hal yang lain. Jadi monggo dipikirin dengan tenang masalah percintaan tersebut. Kemudian ada Seven of Sword. Ini nggak terbalik ya. Percintaannya si Gemini itu sepertinya gini, sudah diusahakan sedemikian rupa
atau orang tersebut mengusahakannya untuk Gemini, tapi kok masih belum mencapai tujuannya gitu. Karena yang saya lihat beberapa Gemini sudah berusaha nih sekuat tenaga, tapi ternyata masih begitu-begitu aja. Masih belum kondusif nih situasinya, masih belum bisa dicapai kesepakatannya. Karena ternyata beberapa hal lupa kalian lakukan atau tertinggal. Jadi misalnya kalian udah ngincer seseorang nih, atau seseorang itu udah ngincer Gemini ya kan, bisa aja kan terbolak-balik energinya gitu. Tapi lupa, karena saking fokusnya sama pengejaran tersebut, dalam tanda kutip ya, pengejaran yang nggak benar-benar lari, ngejar capek dong. Oke, tapi benar sudah merasa benar-benar melakukan pengejaran tersebut ya, mengejar cinta sejatinya tersebut, tapi di perjalanannya, di perjalanan pengejaran tersebut, lupa si Gemininya atau orang yang di-link dengan Gemininya tuh lupa atau mengabaikan beberapa hal yang justru penting. Misalnya, sebenarnya orang itu nggak suka dikejar gitu, jadi ya harusnya si Gemininya ya cool aja, stay cool gitu. Itu contoh doang ya, nggak harus seperti itu, karena sekali lagi ini adalah general reading, bukan personal reading, jadi bisa resonate bisa tidak. Tapi yang jelas segala sesuatu yang sudah diusahakan itu memang ada yang miss, ada yang tidak bisa terjadi seutuhnya karena ada yang tertinggal, ada yang terlupa untuk dilakukan. Misalnya orang tersebut tidak suka dikekang, tapi si Gemininya nanyain mulu, kamu ada di mana, bersama siapa ya. Contoh doang, sekali lagi contoh doang. Oke. Kemudian di kehidupan percintaannya Gemini, sebenarnya ada banget orang yang punya cinta atau kasih yang besar, and then kemudian diberikan kepada Gemini, atau Gemininya yang memberikan kepada orang itu. It's depend ya, bisa terbolak-balik. Dan cinta yang besar itu, ini ada Six of Cups ya. Dan cinta yang besar itu belum bisa bersatu, karena ini kartunya nih emang kelihatan belum ada yang kayak gitu tuh, yang kayak Two of Cups, The Lovers gitu kan. The Lovers kan kartunya Gemini, bahkan tidak muncul nih di 7 kartu ini gitu kan. Tapi saling memberi, saling mencintai itu udah ada nih Gemini, udah ada gitu. Kalau ada Gemini yang di pojokan sana bilang gini, nggak ada Mbak Lucy, nggak tahu aja. Sebenarnya kamu tuh punya secret admirer. Ada orang yang menyukaimu tapi kamu nggak ngeh gitu. Dan dia menunggu waktu yang tepat untuk memberikan cintanya secara nyata. Kayak embak lah gitu kalau Gemininya cewek kan, ya kan. Nah kalau Gemininya cowok juga sebenarnya ada tuh di pojokan sana yang sebenarnya menunggu movement dari si Gemini. Jadi ada, tapi memang terlihat belum kejadian di beberapa Gemini. Sementara untuk Gemini yang sudah bersama-sama dengan orang tersebut, ya sebenarnya orang tersebut saling sih sama kalian, Gemininya juga sama dia. Cuma memang ada yang miss aja, ada bagian-bagian yang terlupa untuk dilakukan karena mungkin memang ya kesibukan yang lain atau hal-hal yang terlupa itu terluput gitu ya, karena berkonsentrasi sama hal yang lain. Tapi ini kan masa tenang nih, dalam arti kalau memang di bidang yang lain, misalnya karir, kemudian bisnis gitu, bisa disisihkan sebentar untuk memusatkan diri pada percintaan, boleh juga. Dan kalian nggak boleh protes sampai bilang gini, enggak Mbak Lucy, saya nggak lagi terpusatkan sama percintaan, cari duit aja lebih penting. Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Setidaknya kalian tahu sebenarnya masih ada orang yang memang mau memberikan cinta sejatinya untuk kalian gitu, ya kan? Sekali lagi,
Ini general reading, jadi tidak resonate untuk semua. Di tengah ada King of Cups yang terbalik. Di kartu lain, King of Cups itu berarti understanding, pengertian dalam hal percintaan ya, karena ada cups di sini. Cups kan biasanya tentang love ya. Nah, di percintaan ini pengertiannya Gemini dan orang tersebut masih terbalik. Jadi masih belum bisa menyatukan visi dan misi nih di bidang percintaan. Karena itu tadi yang saya bilang, ada yang terluput, ada yang miss. Jadi belum bisa disatukan dengan baik. Jadi masih kayak mencari-cari ini sebenarnya mau dibawa kemana dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi kartunya masih terbalik untuk King of Cups-nya. Yang selanjutnya juga Page of Pentacles-nya terbalik. Penyampaian juga belum dilakukan atau belum tersampaikan nih, baik untuk si Gemini yang sudah bersama dengan orang tersebut atau yang belum. Jadi untuk menyampaikan maksud dan tujuan dalam hal percintaan itu juga belum bisa tersampaikan dengan baik. Kenapa? Ya, ditanyakan kembali dong kepada kalian satu persatu. Sebenarnya sedang berpusat dengan apa nih kali ini? Sedang fokus kemana nih, ke keuangan kah, kemana? Akhirnya percintaannya juga belum bisa difokuskan. Tapi kalau kalian bertanya, apakah ini saat yang tepat? Iya, cobalah kalian sedikit banyak ngelihat atau mencari siapa sih sebenarnya cinta sejati kalian itu kalau kalian mau. Kalau ada mah tetap ada. Tapi mau atau tidak, saya kembalikan lagi kepada kalian. Kalau belum tersampaikan atau belum bisa bersama-sama, ya ini waktu yang tepat sebenarnya untuk bisa menyatakan itu bisa bersama-sama. Ya kan? Tapi kalau kalian bilang, enggak Mbak Lucy, saya enggak mau, saya lagi mikirin pekerjaan, ya nggak apa-apa juga. Orang per orang, walaupun sesama Gemini ya, punya fokus masing-masing di dunia masing-masing, di kehidupan masing-masing. Dan yang selanjutnya juga ini Ace of Wands-nya terbalik. Either kalian Gemini atau orang tersebut sebenarnya dalam hal percintaan masih ragu-ragu. Kalau tingkatan usia tuh masih childish lah gitu, masih anak-anak. Jadi belum memikirkannya secara matang. Mungkin secara emosi jiwa udah dapet, tapi secara matang belum gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu adalah bagian dari kehidupan, bagian dari perjalanan kehidupan kalian masing-masing. Jadi kalaupun masih terbalik ya, masih terbalik Ace of Wands-nya, di perjalanannya waktu kalian bisa kok menemukan jati diri percintaan kalian. Toh saya sudah bilang sama kalian tadi, sebenarnya ada yang memang menjadi cinta sejati kalian. Kalau kalian sudah menemukannya, alhamdulillah, puji Tuhan, baru khasem, memang sudah diberikan. Tapi kalau belum, gak apa-apa, ditunggu aja ya Gemini. Nah, kartu terakhir kalian, Knight of Cups. Apakah dalam waktu dekat akan ada movement untuk kalian? Dengerin nih para Gemini. Iya. Deket-deket banget enggak. Tapi iya akan ada movement. Untuk Gemini yang saat ini masih abu-abu areanya, masih berada di area yang enggak ngeh nih, apakah dia akan datang atau tidak? Jawabannya sebenarnya dia akan datang. Waktunya tentu saja nggak sama satu sama lain antara satu Gemini dengan Gemini yang lain. Tapi memang itu akan menuju ke dalam kehidupan kalian pada waktunya. Karena cinta sejatimu para Gemini memang ada. Dan kalau itu datang, saat itu Gemini sudah siap, ya udah diterima. Kalau nggak siap gimana Mbak Lucy? Nggak apa-apa. Kalian tinggal bilang aja.
Tapi ya kalau akhirnya kalian melewatkan satu momen di dalam kehidupan kalian hanya gara-gara kalian ragu-ragu, ya itu kan resiko ditanggung sendiri ya karena pilihan hidup. Tapi memang akan ada hal tersebut datang di kehidupannya Gemini. Dan ini soal percintaan ya Gemini. Oke, so beberapa kartu lagi akan saya buka ya Gemini ya. Oke, ini adalah Oceanic Tarot. Gimana sih sebenarnya urusan percintaannya si Gemini? Nih, kebanyakan pentacles ya. Oh, udah apa-apa, bagus kok. Yang pertama ada the word, ya kan, the word. Jadi memang benar seperti saya bilang, ini konfirmasi aja bahwa sebenarnya ini adalah waktu yang tepat untuk Gemini di mana keadaannya tenang memikirkan soal percintaan kalian karena ada the word ketika cycle-nya memang menuju ke situ. Kalau nggak mau, nggak apa-apa juga. Atau kalian sudah bersama-sama dia, pikirkanlah gimana caranya supaya mengembangkan hubungan ini menjadi lebih baik. Itu kalau yang udah sama-sama. Kalau yang belum, bagaimana mengembangkan diri kalian supaya pada saat itu tiba, kalian siap. Dan nggak beralasan macem-macem. Ya, waktunya nggak tepat, Mbak Lucy. Jadi saya tolak. Tapi nggak apa-apa, ditolak pun karena satu dan lain hal itu adalah pilihan kalian masing-masing. Tapi sebenarnya ini adalah waktu yang tepat ya. Ada Two of Pentacles juga nih, ada option, ada opsi. Seperti yang saya bilang, ada banyak pilihan untuk Gemini. Mau oke atau confirm dengan masalah percintaan kalian karena memang orangnya ada, ya kan? Atau enggak, melewatkan itu. Kalau dilewatkan gimana Mbak Lucy? Apakah suatu hari nanti bisa terjadi lagi? Apapun, anything is possible. Karena ini adalah cycle kehidupan yang muter. Nanti ke bawah, nanti ke atas, terus saja muter begitu. Jadi kesempatan selalu ada, tapi tentu saja kesempatan yang satu dengan yang lainnya tidak akan pernah sama. Orangnya juga begitu. Orang yang satu dengan yang lainnya nggak mungkin sama. Ya kali Gemini seumur hidupnya ketemunya dia lagi, nggak mungkin. Pasti akan ada cycle yang berputar. Jadi jika kalian di kesempatan yang ini memilih opsi untuk tidak konsentrasikan pikiran kalian ke percintaan atau tidak menerima hal tersebut, nggak apa-apa juga ya. Itu pilihan kalian karena ada option nih, kalian bisa memilih. Oke. Kemudian kartu di tengah adalah Ten of Pentacle dan tulisan di bawahnya ada luck. Udah deh, ini kartunya belum saya buka dari tadi, baru dibuka sekarang kan. Tadi sebelumnya enggak kan. Tapi kan dari depan saya udah bilang ini memang waktu yang tepat untuk Gemini bertemu dengan cinta sejatinya. Karena memang ya dari depan rasa energinya itu adalah the word tadi yang terbuka semua pintu gitu. Waduh, ini ada Gemini yang langsung deg-degan sambil bilang, yang mana nih? Karena banyak Gemini yang disukai nggak cuma satu orang kan. Gemini tuh bubbly orangnya, jadi yang suka juga banyak gitu. Jadi ya secara kalian punya pilihan, ya pilih yang terbaik aja untuk kalian gitu. Pilihan itu bukan cuma soal orangnya ya, tapi juga kesempatannya dan keadaannya. So ya benar, ini memang saat yang tepat untuk Gemini membuka hatinya pada sebuah kesempatan percintaan atau tidak mengambil itu, terserah, nggak apa-apa. Yang selanjutnya ada The High Priestess, Wisdom. Memang diperlukan kebijaksanaan Gemini untuk memikirkan hal ini. Mau fokus, mau terima, mau enggak, itu dibutuhkan kebijaksanaan karena ini hidupmu. Dan pembacaan tarot ini bukan untuk memberikan kayak, harus mengikuti atau memberikan apa,
kayak ramalan gitu. Enggak, saya cuma kasih lihat situasinya seperti ini. Pilihan tetap ada di tangan kalian, Gemini. Kemarin tuh ada yang nulis, ih percaya ramalan bla bla bla. Perasaan saya nggak ngeramal deh, saya cuma bilang bahwa keadaannya tuh kayak gini gitu. Kalian mau terima atau nggak masalah. Kalian nganggap ini nggak bukan sebuah hal yang harus diikuti, yang apa-apa juga, itu pilihan hidup ya kan Gemini. Look, yang terakhir The Magician. Anything can happen. Apa saja bisa terjadi. Jadi memang benar di kehidupan percintaannya Gemini, anything can happen. Orang itu atau bukan orang itu, kesempatan ini atau bukan kesempatan ini merupakan opsi yang bisa kalian pilih. Tapi kesempatannya ada, the word-nya ada, semestanya ada, memberikan jalan, memberikan pilihan, dan kemudian dikembalikan lagi kepada Gemini untuk memilihnya, gitu ya. So, terserah, mau dipikirin boleh, nggak dipikirin anggap angin lalu juga nggak masalah. Oke, kemudian saya harus buka apa lagi? Oke, dari kartu yang ini adalah pesan dari Angel's Guide ya. Pesannya itu blessing and abundance. Iya, kalian dapat blessing luar biasa, terutama di masalah percintaannya, karena kali ini memang saat yang tepat. Oke, mau nggak dipikirin juga nggak apa-apa juga, karena kesempatan akan datang lagi. Cuma kesempatannya berbeda, waktunya berbeda, orangnya juga nggak sama tentu saja gitu ya. Kalau kalian melewatkan yang ini. Oke, dan pesan dari Archangels. Ada peace, kedamaian. Oke, tadi tuh ya, the tower momennya terbalik ya kan? The towernya terbalik, jadi memang ada kedamaian nih di kehidupan percintaannya si Gemini. Archangel Samuel, peace come from remembering that only love is real. Kita lagi ngomongin cinta, terus tiba-tiba Archangelnya juga ngomongin cinta, nyambung ya. Percaya saja, ingat saja bahwa cinta itu nyata. Makanya dari depan saya juga bilang apa? Ada kok cinta sejati untuk Gemini, ada. Oke. So, Gemini, demikian bacaannya. Semoga ada yang bisa diambil dari situ. Kalau enggak ya, anggap aja sebagai hiburan. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam Light Angel and Love, and bye.